Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Sehingga pada kesempatan ini, kita berada di rumah Allah Ta'ala ini, di masjid. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah senantiasa, memberikan kita taufik selalu untuk cinta dengan ilmu. Tak cukup sampai di sana. Semoga Allah Ta'ala berikan kita pula bimbingannya untuk mengamalkan ilmu itu. Serta kita dakwahkan, kita ajarkan kepada orang lain. Dan sabar kita di atas jalan ilmu, amal dakwah dan sabar ini. Karena inilah solusi permasalahan diri kita agar kita selamat dalam hidup dunia yang sesaat ini. Dan ini pula lah solusi dari problematika umat di akhir zaman ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya kondisi umat di akhir zaman. Mereka tertimpa dengan fitnah. Fitnah bukan bermakna hanya sekadar difitnah orang, tidak. Tapi fitnah di sini maknanya adalah menjauhkan seseorang. Segala sesuatu yang membuat manusia ini lalai dan jauh dari ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Fitnah bermakna segala sesuatu yang menghantarkan seseorang untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang menghantarkan seseorang untuk jatuh dalam kesalahan yang pada akhirnya kelak di hari akhirat dia berada dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Fitnah bermakna segala sesuatu yang membuat seorang tidak taat, akhirnya ia tidak masuk surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Di hari akhirat kelak tempat manusia hanya dua saja. Kalau tidak surga, neraka. Tidak ada manzilatun bainal manzilatain. Tidak ada satu tempat di antara dua tempat surga atau neraka ini. Ma'asyiral muslimin,
sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, kata Nabi, badiru bil a'mali. Badiru bil a'mali. Segera kalian beramal. Fitanan. Di zaman-zaman fitnah terjadi. Ingat, fitnah di sini bermakna segala sesuatu yang menjauhkan dari Allah. Segala sesuatu yang buat orang tidak taat, tidak bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Kaqita'il lailil muzlim. Di mana fitnah di akhir zaman itu terjadi bagaikan malam yang gelap gulita. Semakin malam semakin gelap dan semakin kelam. Tidak tampak cahaya. Tidak tampak cahaya. Tidak ada yang terang. Digambarkan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam bagaimana gelap dan kelamnya. Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan. Seseorang dikala pagi dia beriman, wa yumsi kafira. Namun sayang, saking dahsyatnya fitnah menimpa pikiran dan hatinya, merusak akhlak dan kepribadiannya, dikala sore dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan, dikala sore imannya masih ada di hati, dia masih salat, dia masih seperti kita. Namun belum lagi dikala pagi. Dahsyatnya fitnah malam merusak kepribadian dan akhlaknya, merusak keyakinan dan cara berfikir mereka. Wa yusbihu kafira. Besok dikala pagi dia sudah menjadi seorang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu yang hina dari dunia ini. La ilaha illallah. Kalau Nabi di sini menyebutkan tentang iman dan kufur, mukmin dan kafir, bagaimana kira gerangan kalau yang hanya sekedar sunnah, ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah? Orang bisa saja dengan fitnah akhir zaman yang teramat sangat dahsyat ini, dengan berbagai macam peradaban yang datang dari luar, dari berbagai macam godaan iblis serta penyimpangan-penyimpangan dalam agama, dia pagi beriman, sore kafir. Padahal itu kekufuran dan keimanan. Apalagi hanya kalau sekedar antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Artinya seseorang mudah saja apabila dia tidak hati-hati, apabila dia tidak berpegang teguh dengan prinsip dan jalan keluar yang disebutkan Nabi ketika fitnah itu terjadi. Di saat pagi dia sebagai masih seorang ahlus sunnah, namun dikala sore dia sudah menjadi ahlul bid'ah. Dikala sore dia mengamalkan sunnah Nabi, di pagi hari dia campakkan sunnah Nabi, dia menjadi golongan orang-orang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada golongan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Sungguh umatku berpecah belah menjadi 73 golongan. Kullum finar illa millah wahidah, kata Nabi. Semua mereka terancam dengan neraka kecuali satu golongan, la ilaha illallah. Nabi sebutkan dengan jelas sehingga para sahabat masih bertanya, siapa kira gerangan? Nabi SAW sebutkan 72 terancam dengan neraka dan 1 sorga. Wajar para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang satu golongan itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Saya dan para sahabat saya berprinsip pada hari ini. Apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip pada hari ini, dan mereka ikuti. La ilaha illallah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus. Lalu Nabi juga membuat garis di kiri dan di kanannya tidak lurus lagi. Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, satu jalan menuju kebenaran, jalan menuju keridaan Allah Rabbul Alamin. Itulah jalan para sahabat yang diajarkan Nabi
Itulah jalan yang diikuti oleh generasi terbaik umat ini, salafun salih. Lalu Nabi menyebutkan ikuti jalannya. Lalu Nabi menyebutkan firman Allah, fattabi'uhu, ikuti jalan yang lurus ini, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan di kiri dan di kanan yang tidak lurus itu. Niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan yang lurus. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jalan pun di kiri dan kanan tersebut melainkan ada syaitan yad'u ilaihi, yang menyeru kepada jalan kiri dan kanan yang tidak lurus itu. Adakah syaitan menyeru kepada kebaikan dan kebenaran? Adakah syaitan menyeru kepada jalan yang lurus? La wallah, tidak. Syaitan menyeru kepada keburukan. Syaitan menyeru kepada kebatilan. Syaitan menyeru manusia menuju neraka yang penuh dengan kesiksaan. Wal iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Nabi sebutkan dalam satu hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, tu'aradul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah tersebut akan dipaparkan. Fitnah tersebut akan tersebar, akan tampak, akan banyak menimpa hati-hati orang-orang yang beriman. Qalbu manusia di akhir zaman. Akhirnya bagaimana? Kal hasiri 'udan 'uda. Kata Nabi, fitnah tersebut akan datang kepada manusia, membuat imannya rusak, seperti tikar satu helai demi sehelai ia disulam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayu qalbin ushribaha nukitat fiha nuktatun sauda. Kata baginda tercinta, sehingga akhirnya hati mana saja yang terkena dengan fitnah itu, nanti hati itu akan diberikan titik hitam sedikit demi sedikit. Akhirnya hati itu menjadi kelam, gelap. Wa ayu qalbin ankaraha nukitat fi nuktatun bayda. Tapi ada orang yang masih istiqamah di atas petunjuk Nabi sehingga dia tolak fitnah akhir zaman itu, baik fitnah syubhat, fitnah kerancuan, kebimbangan, kekeliruan di dalam memahami agama, atau fitnah syahwat, fitnah godaan hawa nafsunya. Ia selamatkan dirinya dengan izin Allah sehingga hatinya tetap bersih, menolak segala bentuk fitnah yang terjadi, sehingga hatinya tetap menjadi putih dan selamat, tidak seperti orang-orang yang hatinya hitam. La ilaha illallah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada kitab yang disebut dengan Kitabul Fitan, kitab tentang fitnah akhir zaman. Satu bab dibuat oleh imam kita ini, di mana fitnah itu kamaujil bahar, bagaikan gelombang dahsyat di lautan. Bahkan ya ikhwan, manakala kita lihat penjelasan para ulama berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah akhir zaman, ternyata lebih dahsyat dari badai tsunami yang hanya meluluh lantakkan bumi Aceh, Sri Lanka dan sekitarnya. Tapi badai fitnah syahwat dan syubhat di akhir zaman meluluh lantakkan kaum muslimin. Air dan bah fitnah tersebut, badai fitnah tersebut menerjang rumah-rumah kaum muslimin sampai ke kaki-kaki gunung, masuk sampai ke saku-saku kaum muslimin melalui fitnah handphone dan sarana mereka melihat kemaksiatan di akhir zaman. La ilaha illallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun, nanti akan ada fitnah-fitnah di akhir zaman. Saking dahsyatnya fitnah tersebut Nabi gambarkan, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang dia duduk lebih baik dari orang-orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang sekedar berdiri lebih baik dari orang yang berjalan perlahan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang sekedar berjalan perlahan saja lebih baik daripada orang yang berlari kecil. Apa maknanya? Kata para ulama,
hadis yang mulia ini. Semakin seseorang menjauh dari fitnah akhir zaman tersebut, semakin dia tidak mendekat-dekat, semakin dia tidak melihat-lihat, semakin dia tidak mencari-cari tahu, semakin dia jauh, maka dia akan semakin selamat. Kenapa orang-orang yang sekedar duduk lebih baik dari orang yang berdiri? Karena orang yang duduk belum melihat fitnah itu. Kenapa orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan? Karena dia baru sekedar melihat, belum mendekat. Kenapa orang yang sekedar berjalan santai lebih baik daripada orang yang berlari kecil? Karena orang yang sudah berlari menuju fitnah, semakin dekat dia dengan fitnah tersebut, semakin akan dahsyatlah godaan dan malapetaka menimpa hatinya. Wal-iyadzubillah. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi sebutkan dahsyatnya fitnah tersebut. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan, satu hari para ulama meriwayatkan Nabi SAW berdiri dari satu benteng dari benteng kota Madinah. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya fitnah itu turun kama waqi'il qatar, bagaikan turunnya air hujan, kata para ulama, turunnya merata dimanapun, min khilali buyutikum, di sela-sela rumah kalian. Ini mukjizat Nabi melihat fitnah itu turun di sela-sela rumah kalian, rumah-rumah para sahabat. Mereka adalah abarru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Kalaulah fitnah turun masih dikala Nabi SAW masih hidup, dikala itu manusia yang beriman hatinya sebaik-baik hati manusia, artinya fitnah di zaman kita lebih dahsyat turunnya. Nabi tidak hidup lagi dan kita entah seperti apalah hati kita dibandingkan dengan hatinya para sahabat. Min khilali buyutikum, di sela-sela rumah kalian, masih di sela-sela rumah para sahabat. Mungkin di rumah-rumah kita, sampai masuk dalam kamar kita dengan fitnah-fitnah yang ada dalam genggaman kita, dari fitnah handphone yang ada dengan segala kemaksiatan dan syubhat yang ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya fitnah betul-betul dahsyat. Pahami ini. Camkan ini. Agar kita selamat dalam hidup yang sesaat ini. Karena umur kita singkat. Ajal kita makin dekat. La ilaha illallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memaparkan kepada kita tentang fitnah dahsyat di akhir zaman. Tidakkah kita berhati-hati? Tidakkah kita ingin selamat dari fitnah yang teramat sangat dahsyat tersebut? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Pelihara istri kita, pelihara anak-anak kita
Dan antum wahai anak-anak kami yang kami sayangi karena Allah Tabarakar Rahman. Selamatkan ayahmu. Selamatkan orang tuamu dari fitnah yang teramat sangat dahsyat tersebut. Cita-cita keluarga yang paling mulia. Apalagi antum. Kalian wahai anak-anak kami. Tidakkah kalian punya cita-cita untuk menyelamatkan ayah kalian dan orang tua kalian dari siksa neraka yang teramat sangat dahsyat? Tidakkah kalian ingin berkumpul dengan orang tua kalian, dengan ayah dan emakmu nanti di surga yang penuh dengan kenikmatan? La ilaha illallah. Iya Ustaz, tentu kita semua ingin selamat. Alhamdulillah. Dengarlah. Jalan selamat tentang fitnah, dari fitnah akhir zaman, para ulama sudah sebutkan kepada kita. Fitnah di akhir zaman ini teramat sangat dahsyat. Badiru bil a'mali fitanan. Solusinya sudah Nabi sebutkan. Bersegera kalian beramal. Dan amalan yang paling utama di akhir zaman ini, apalagi untuk antum, anak-anak kami, kalian dalam usia-usia masih berada di madrasah, berada di pondok, berada dalam masa muda untuk belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu riwayat dalam hadis Tabrani, dalam riwayat At-Tabrani rahimahullahu taala, di mana dulu di masa Nabi dan para sahabat masih hidup, banyak ahli ilmunya sedikit yang pandai ceramah, banyak yang memberi, dermawan sedikit yang meminta-minta. Amalan yang baik ketika itu, al-amalu fiha khairun minal ilmi, menyibukkan diri dengan beramal karena ilmu tersebar di saat itu lebih baik daripada sekadar menyibukkan diri dengan ilmu. Namun ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, terjadi orang-orang fuqahanya qalil, sedikit, tapi khutabanya kathir. Banyak orang yang jago ceramah, sedikit pandai saja dia berceramah. Dia ngomong sesuka hatinya. Sampai dalam hadis Nabi sebutkan terjadi nanti di mana orang-orang banyak yang sesat lagi menyesatkan. La ilaha illallah. Karena hanya pandai ngomong, pandai berbicara, tapi tidak di atas ilmu. La ilaha illallah. Di saat itu pula banyak orang yang kikir, kaya tapi tak dermawan, yang meminta-minta pula lebih banyak. La ilaha illallah. Al-ilmu fiha khairun minal amal. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Menyibukkan diri pada zaman yang seperti itu terjadi. Menyibukkan diri dengan ilmu, menuntut ilmu, bersimpu di hadapan para ulama, bersimpu di hadapan murid-murid para ulama, belajar di halaqah-halaqah ilmu, lebih baik daripada sekedar sibuk sekedar sibuk beramal tanpa ilmu. La ilaha illallah. Maka kata para ulama, tidak diragukan lagi. Pintu pertama yang akan menyelamatkan manusia dari syubhat dan syahwat tersebut, dari fitnah-fitnah yang ada, adalah pintu ilmu. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan pintu pertama syaitan menggoda manusia adalah pintu ilmu. Syaitan akan membuat manusia jauh dari ilmu, akan membuat mereka tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau semangat duduk di hadapan guru, tidak mau belajar di pesantren. Maunya akan dibisikkan oleh syaitan belajar ilmu-ilmu sains dan teknologi, belajar di sekolah-sekolah yang tidak diajarkan ilmu agama, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Pintu syaitan telah masuk ke hatimu. Syaitan kalau sudah menang di pintu yang pertama ini, sesungguhnya ilmu adalah cahaya dan kejahilan adalah kegelapan. Manakala anak manusia tersebut sudah berada dalam kegelapan, dengan mudah syaitan menggebuk-gebuki dia. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini banyak godaannya. Banyak malapetaka yang datang. Banyak ujian hidup yang teramat sangat dahsyat, bagaikan mengarungi samudra yang sedemikian luas. Ombak begitu dahsyat. Ketika kita tidak memiliki seseorang pemandu dalam hidup ini, yang akan memandu kita, kemana bahtera akan kita labuhkan? Di saat itu ombak teramat sangat dahsyat datang. Bisa-bisa kita terhempas ke batu karang patah dan kita bisa karam. Maka di saat itulah kita perlu bimbingan sosok guru-guru Rabbani yang mendidik
kita agar kita selamat dalam perjalanan hidup yang singkat ini. Berguru sangat diperlukan di zaman yang teramat sangat dahsyat. Berguru kepada orang-orang yang ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyakan kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Minta bimbingan mereka, minta bagaimana agar kita selamat. Berguru bukan sekedar hadir kajian-kajian begitu saja, bukan sekedar mendengarkan kajian MP3 dan YouTube, tidak. Tapi guru itu kenal dengan kita dan kita kenal dengan guru tersebut. Kita beradab kepadanya dan dia guru, sosok guru tersebut sanggup memandang kita sebagai anaknya. Kita pula sebaliknya memandang dia sebagai orang tua kita dalam tarbiyah. Kalau salah dalam perjalanan hidup kita, dia bisa menegur. Kita bisa berdiskusi dan minta nasihat kepadanya. Ia bisa masuk ke ranah kehidupan kita agar kita selamat. Ia mau memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Begitulah berguru. Begitulah yang kita butuhkan di zaman ini. Apalagi di zaman fitnah teramat sangat dahsyat. Coba lihat. Orang-orang tamat pesantren. Dia juara 1 bahkan, atau mungkin masuk 3 besar, atau mungkin juga masuk 5 dan 10 besar, mantap prestasinya, dapat piala, tapi setahun 2 tahun masih bisa bertahan akidah dan keyakinannya, manhajnya, tapi 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun mulai meredup, bahkan hilang iman dalam hatinya, atau mungkin hilang prinsip dia dalam bermanhaj, terjatuh dia ke dalam golongan 72 yang sudah diancam oleh Nabi masuk neraka. Mungkin atas nama dia pekerjaan, dia perlu bergaul dengan orang luar. Jangankan tamat pondok, tamat S1 dan LC pun, tamat kuliah pun, S1 dan S2 bahkan S3 pun, kalaulah sudah sampai di masyarakat, sementara Allah tidak membimbing dia, dia menjauh dari majelis ilmu, jauh dari para ulama, jauh dari ahli-ahli ilmu Rabbani yang berada di atas sunnah dan prinsip manhaj generasi terbaik umat ini. Hati-hati, prinsip manhajmu, prinsip akidah dan keyakinanmu bisa hilang. Lihatlah betapa banyak orang-orang S2, betapa banyak orang-orang S3, tapi seakan-akan sunnah tak tampak dalam dirinya, manhaj hilang dalam dirinya. Akibat apa? Akibat jauh dari kumpulan al-jamaah, kumpulan orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip para sahabat Nabi dahulu. Ia menjauh-jauh, tidak berada, dia memencil, dia berada mengasingkan diri dari al-jamaah. Al-jamaah yang berada dalam atas prinsip al-haqqa. Dia pergi sendiri-sendiri. Sungguh ketika segerombolan domba menjauh dari sekawanannya, dari kelompoknya, dengan mudah binatang buas akan menerkam mereka. Maka ketika itulah kita butuh bimbingan seorang ahli ilmu. Ahli ilmu tersebut bagaikan apa? Bagaikan rembulan yang akan menerangi kita. Fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Nabi sudah kabarkan keutamaan orang yang berilmu, orang alim dibandingkan dengan orang abid sekadar ibadah-ibadah saja tanpa bimbingan ilmu, bagaikan bulan purnama dibandingkan dengan sekalian bintang ke bintang yang ada. La ilaha illallah. Kebutuhan kita terhadap ilmu dan ahli ilmu, hajatuna ilal ilmi wal ulama ahwaj min hajatina ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan kita terhadap ilmu dan para ulama yang berpegang teguh di atas prinsip generasi terbaik umat ini lebih butuh ketimbang makan dan minum. La ilaha illallah. Kita butuh bimbingan mereka. Jangan jauh-jauh, teruslah berguru, dan berguru. Jangan bosan-bosan. Bukankah seorang penuntut ilmu sejati, man humani la yashba'an, penuntut ilmu ada 2 orang yang tak akan pernah kenyang-kenyang, talibud dunya wa talibul ilmi, pecinta dunia dan pecinta ilmu. Seorang pecinta ilmu sejati, ia kan tak akan kenyang-kenyang. Ia akan terus berguru kepada ulama-ulama Rabbani Ahlus Sunnah, ulama-ulama yang berada di atas prinsip generasi terbaik umat ini. Terus berguru dan minta bimbingan mereka. Dan mereka tak mencukupkan diri dengan baca kitab dan juga mendengarkan kajian mereka secara umum. Tidak, tapi melihat sosok mereka. Karena banyak yang tidak terucapkan tapi terajarkan dari akhlak mereka para ulama. Makanya banyak orang-orang yang ilmunya setingkat doktor, tetapi sayang dalam pergaulannya dia melihat ahlul bid'ah. Dalam pergaulannya dia melihat golongan orang-orang yang menyimpang manhaj dan akidahnya. Akhirnya yang berefek pada dirinya adalah kepribadian orang-orang yang menyimpang tersebut. Walaupun segudang ilmu sunnah telah dia dapatkan. La ilaha illallah. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Semoga khutbah Jumat ini sangat bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan, dan semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah
taufiknya, sehingga senantiasalah kita menjadi seorang talibul ilmi, pecinta ilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmu, menjadi penuntut ilmu sejati hingga akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Damaskus ya Allah, fi Damsyik ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Suriah ya Allah. Allahumma fat baladana Indonesia ya Allah. Allahumma fas mentokna kampar ya Allah. Allahumma fas qaryatana lipat kain. Allahumma barik tullabana wa mahadana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi 'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.